Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengar dan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di novel ini. Mimin ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa klik like, berikan komentar positif, serta subscribe di akhir video supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 109. Aluna mengusap pipinya yang basah. Enggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Dadanya sesak, meskipun senyum melengkung di wajahnya. Satu garis merah yang dilihatnya benar-benar membuat kecewa. Tapi ia tidak bisa marah, karena memang takdirnya memang belum bisa hamil. Aluna mengatur nafasnya sebelum keluar lalu membuang tespek itu. Ia masih melihat Lisda duduk di kursi dan berdiri saat Aluna keluar. "Bagaimana, Bu?" tanya Lisda penasaran. "Mungkin bukan waktunya, Lis," jawab Aluna dengan senyum. Ia tidak ingin melihat rapuh dan tidak ingin terlihat rapuh di depan siapapun. Cukup ia yang merasa kecewa. Aluna bahkan tidak akan mengatakan ini pada Azam. Tidak ingin membuat suaminya itu ikutan kecewa. "Maaf ya, Bu," Lisda terlihat tidak enakan karena sudah menyarankan tes kehamilan. "Santai aja, Lis. Oh iya, tolong beliin obat di apotek ya. Nanti siang kan ada meeting. Aku nggak mau sampai sakit." Lisda mengangguk lalu keluar dari ruangan Aluna. Aluna kembali menarik napas panjang, lalu membuka laptopnya. Ia tidak terlalu fokus karena kepalanya masih terasa seperti berputar. Ia memutuskan menunggu Lisda agar bisa meminum obat. Setidaknya ia bisa lebih baik. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi dan memejamkan mata. Terdengar suara dering ponsel. Dengan mata yang masih terpejam, ia meraba meja dan mengambil ponselnya. "Beb, hari ini aku ada pekerjaan mendadak di Surabaya, tapi besok sore juga udah pulang kok." Aluna langsung mengetik pesan balasan. "Jam berapa berangkat? Jangan cemas, aku di sini baik-baik aja. Kamu harus fokus kerja." Tidak lama Azam mengirimkan balasan. "Sekarang ini aku lagi di jalan mau ke bandara." Wanita itu menaruh kembali ponselnya. Belum sampai 1 menit, benda pipi itu berdering. Kini Bu Rita yang menelpon. "Assalamualaikum, anak ibu yang cantik. Gimana kerjaannya? Kamu jangan terlalu memforsir. Lisda kan ada bantu kamu," ujar Bu Rita. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semuanya lancar, Bu. Nanti siang aku meeting sama Mr. Chen. Doain ya, supaya lancar, Bu." Masuk. Lisa datang membawakan obat pesanan Aluna. Beruntung karena apotek tidak jauh dari kantor mereka. "Ini obatnya, Bu." "Makasih, kamu lanjut kerja ya," tita Aluna. "Kamu sakit apa?" tanya Bu Rita yang saat mendengar ucapan Lisda. "Cuman pusing biasa aja, Bu. Bukan sakit parah kok," jelas Aluna. "Kamu istirahat aja beberapa hari, biar Lisda yang handle. Ibu juga bisa bantu dari sini kok," nasihat Bu Rita. "Nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak mau tahu, pokoknya kamu harus istirahat." Aluna mendesah, tidak akan bisa melawan ibunya yang keras kepala. Setelah obrolan singkat itu, Aluna langsung meminum obatnya agar bisa segera pulih. Ia istirahat sebentar karena obat itu pasti akan membuatnya mengantuk. Siang harinya, Aluna langsung bergegas ke tempat meeting ditemani Lisda dan juga Desi.
seorang yang akan menerjemahkan bahasa karena Mr. Sen tidak bisa berbahasa Inggris. Restoran Jepang menjadi pilihan sesuai dengan makanan kesukaan Mr. Chen. Aluna tentu ingin menjamu dengan baik rekan kerjanya itu. Selesai meeting, Aluna tidak langsung kembali ke kantor. Ia merasakan tidak enak pada perutnya. Ibu kenapa? Perut aku kok sakit banget ya, Lis? Apa aku salah makan ya? Aluna meremas ujung sofa karena merasakan sakit di perutnya semakin menyiksa. Wajahnya memucat. Kita ke rumah sakit aja ya, Bu. Aluna menggelengkan kepalanya. Enggak apa-apa kok. Tolong mintain air hangat. Keringat dingin membasahi pelipis Aluna. Tangannya yang gemetar memegang gelas yang disodorkan Lisda. Terjatuh. Bu Lisda menjerit saat Aluna tiba-tiba pingsan. Ia meminta bantuan pada pelayan restoran untuk membawa Aluna ke dalam mobil agar segera diperiksa ke rumah sakit. Bukankah aku sudah bilang, aku tidak ingin anak itu ada di rumahku? Ardi terlihat begitu marah karena Maira membawa Nathan dan Kaira pulang. Tapi Maira tidak ingin mengalah untuk saat ini. Jika bukan di sini, di mana Nathan akan tinggal? Sedangkan orang tua Kaira tidak ingin juga mereka tinggal di sana. Mas, aku mohon kamu bisa ngerti. Mohon Maira sambil menggenggam tangannya. Ardi langsung menepis dengan kasar. Ngerti? Ngerti apa? Hah? Aku gak bisa toleransi kesalahan kayak gini. Tekannya. Mas, apa kamu tega? Tega? Anakmu itu lebih tega karena membiarkan orang tuanya menanggung dosa. Mungkin sampai aku mati pun, dosa akan terus mengalir padaku. Meskipun aku mengatakan ingin memutuskan hubungan dengannya. Ardi memotong ucapan Maira dengan penuturan yang membuat istrinya itu bungkam. Air mata wanita itu kembali mengalir deras. Menyadari betapa berat tanggung jawab suami sebagai imam. Ardi juga ikut menanggung dosa yang dilakukan istri dan anaknya. Dengan cepat, Maira mendekap tubuh Ardi yang kini mematung. Dadanya masih naik turun menahan amarah. Ardi masih bisa mengendalikan emosi karena tidak sampai memakai kekerasan pada Nathan. Bahkan saat putra mereka masih kecil saja, jika nakal, Ardi tidak pernah sekalipun membentak ataupun mencubitnya. Terlihat jelas lelaki itu sangat menyayangi Nathan, dan sekarang merasa dikhianati dengan datangnya masalah ini. Mas, kita harus saling menguatkan. Masalah ini menguji kita, ucap Maira sambil terbata. Ia hampir tersedak oleh tangisannya sendiri. Ardi perlahan membalas pelukan sang istri. Tangisnya pecah. Air matanya membasahi pundak Maira. Tubuhnya bergetar. Mereka harus sama-sama menguatkan, bukan semakin melemah karena masalah. Mungkin Allah ingin menaikkan derajat mereka dengan memberikan ujian ini. Makan malam sudah tersedia di meja. Nathan dan Kaira sudah duduk di kursi mereka, hanya tinggal menunggu Ardi. Kalian makan aja dulu, ibu mau ke kamar, titah Maira. Pintu kamar dibuka perlahan. Ardi masih duduk bersila di atas sajadah, dengan Al-Quran di tangannya. Mulutnya bergerak, terdengar alunan ayat suci yang sangat menyejukkan hati. Ia menghentikan aktivitasnya dan mengalihkan pandangannya pada Maira yang berdiri di ambang pintu. Aku belum lapar, kalian makan duluan aja, tuturnya lalu melantunkan ayat suci Al-Quran. Maira tidak membalasnya. Kembali menutup pintu dan menghampiri dua orang yang masih terdiam. Kenapa malah diem? Ayo makan, ajak Maira. Nathan menatap sang ibu seolah bertanya. Maira hanya menanggapinya dengan senyum tipis dan mengelus pelan tangan Nathan. Kai, makan yang banyak ya, biar sehat, pesan Maira, sambil mengambilkan makanan untuk mereka.
Iya tante, balasnya. Kok tante sih? Mulai sekarang panggil ibu ya. Ingat, kalau kamu butuh apa-apa bilang sama ibu. Jangan sungkan, ini juga rumah kamu nak, ujar Maira. Kaira hanya mengangguk pelan. Makan malam ini ditemani dengan keheningan. Hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar. Ardi pergi kerja tanpa sarapan. Ia mengatakan pada istrinya ingin puasa. Maira baru mengingatkan dan baru mengingat jika sekarang hari Kamis. Ibadah sunnah rutin yang dilakukan suaminya. Sedangkan Nathan dan Kaira sedang mempersiapkan diri untuk daring. Suara Kaira yang sedang muntah membuat Maira berjalan ke arah sumber suara. Wanita itu membantu dengan mengurut leher belakang Kaira dan menuntunnya untuk kembali ke ranjang. Mual bu, keluhnya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari kemarin. Sepertinya Maira harus membawanya untuk memeriksa kondisinya ke dokter kandungan. Maira mengambil segelas air hangat untuk sang menantu. Kamu istirahat, biar ibu yang bilang sama guru kamu kalau kamu sakit, jadi nggak bisa ikut daring, ujar Maira lalu keluar mencari Nathan. Meminta pada Nathan nomor guru agar bisa dihubungi dan mengatakan Kaira sakit dan tidak bisa ikut daring. Maira bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Kaira merasa mual saat melakukan daring. Emang Kaira kenapa bu? Gak dibawa ke dokter aja? Tanya Nathan. Ia terlihat cemas. Perempuan saat hamil muda memang seperti itu nak. Sering mual, muntah, bahkan kadang tidak selera makan. Besok ibu bawa Kaira buat periksa. Jelas Maira. Nathan menganggukkan kepalanya dan berlalu masuk ke dalam kamar. Mungkin ia ingin melihat kondisi Kaira. Maira bersyukur karena Ardi tidak sekeras kemarin. Tidak menyuruh Nathan untuk keluar dari rumah ini. Ia juga orang tua, pasti tidak tega melihat anaknya sengsara. Siang itu Nathan berbicara pada ibunya, meminta izin untuk memakai motor. Motor yang memang jarang dipakai. Pakai aja, emang kamu mau kemana? Mau ke rumah Tama sebentar bu, jawabnya. Maira mengambil kunci di dalam kamar dan memberikannya pada Nathan. Titip Kaira ya bu, mungkin Nathan pulangnya agak sore. Assalamualaikum, ujarnya lalu mencium tangan Maira sebelum pergi. Maira masih tidak percaya anaknya yang lugu dan penurut bisa melakukan hal sejauh seperti ini. Pengaruh pergaulan memang sangat berperan besar bagi anak-anak. Maira masih menunggu kepulangan Nathan. Jam 8 malam, ia masih belum pulang. Mencoba dihubungi, tapi tidak diangkat. Ibu satu anak itu merasa cemas. Pasalnya, Nathan tidak pernah keluar sendiri, apalagi sampai malam begini. Meskipun ia laki-laki, tetap saja sebagai seorang ibu, Maira selalu cemas. Mungkin jika orang melihat Maira, mereka akan mengatakan ia terlalu protektif pada anak laki-laki yang sudah remaja. Padahal anak seumuran Nathan banyak yang sering keluar malam, bahkan sampai tidak pulang. Terdengar ketukan pintu diiringi suara Nathan. Assalamualaikum bu. Maira dengan cepat berjalan ke arah pintu dan membukanya. Wajah Nathan terlihat sangat lelah. Bahkan keringatnya bercucuran membasahi pelipisnya. Kamu dari mana aja nak? Kenapa baru pulang? Maira menuangkan air putih dan memberikannya pada Nathan yang meminumnya sampai habis. Tapi ibu janji jangan marah ya, tuturnya. Maira menghela napas panjang. Iya, katakan. Kamu dari mana dan kenapa pulang malam begini? Nathan kerja bu, ungkapnya. Kamu pulang jalan kaki? Ibu gak dengar suara motor kamu? Tanya Maira. Ban motornya bocor pas masuk perumahan. Di sana gak ada tukang tampal ban. Makanya Nathan dorong motornya sampai sini, jelasnya. Maira menatap Iba anaknya yang malang ini.
Dari gerbang perumahan ke rumah ini bisa ditempuh 10 menit jika jalan kaki. Terus buat apa kamu kerja, nak? Ayah masih bisa menyekolahkanmu dan Kaira, tutur Maira. Kaira sekarang bertanggung jawab, Nathan. Kaira istri Nathan. Semua kebutuhan termasuk uang sekolahnya, Nathan yang harus menanggungnya, Bu. Nathan harus memberikan nafkah pada Kaira. Iya kan, Bu? Tuturnya dengan bijak. Hati Maira tertohok dengan pemikiran dewasa Nathan. Bahkan Maira tidak berpikir sampai ke situ. Saat ini Nathan berstatus sebagai suami Kaira dan harus memenuhi semua kebutuhan perempuan itu. Tanpa membalas perkataannya, Maira mendekap erat tubuh Nathan yang sudah dibanjiri keringat itu. Tak terasa cairan mengenang di pelupuk matanya. Tidak ingin membuat Nathan sedih, dengan cepat Maira menyeka sebelum turun membasahi pipi. Maafin Nathan, Bu. Tangisnya pecah dalam pelukan sang ibu, membuat Maira tidak bisa lagi untuk membendung air mata yang susah payah ditahan. Ibu yang harusnya minta maaf karena belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Didikan yang ibu berikan masih kurang, batin Maira. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.